Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ya, kita akan membahasnya tidak lewat Meet, tapi lewat rekaman video di sini ya. Jadi saksikan dengan baik karena apa yang akan kita bahas ini adalah saya akan mereview pekerjaan Anda di minggu lalu ya. Kemudian kenapa setelah saya lihat kebanyakan atas perbaikan-perbaikan di 2 minggu yang sebelumnya itu belum ditindaklanjuti gitu, sehingga di minggu ketiga ini juga masih banyak terjadi kesalahan yang sama gitu ya. Kemudian untuk kesempatan kali ini saya akan membahas atau saya akan mereview 4 kelompok ya. Nanti tolong diperhatikan baik-baik. Jika Anda punya kesalahan yang sama hasil review saya di 4 kelompok ini, maka Anda bisa memperbaikinya dengan melihat dari tayangan yang akan Anda saksikan ya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama saya ingin membahas kelompoknya. Saya tidak tahu nih kelompok berapa. Tapi di sini keterangannya adalah kelompoknya Mbak Alvita Meliona ya. Apakah Mbak Alvita bekerja sendiri? Atau ada kelompoknya Mbak? Karena di sini cuma nama Mbak Alvita aja ya. Tapi kalau misalnya memang sendiri nggak masalah ya. Saya nggak masalah sendiri. Monggo, mau sendiri, mau berdua, it's okay. Yang penting Anda paham ya ketika melakukan perhitungan dan alurnya gimana sih untuk PPh pasal 21, karena PPh pasal 21 itu salah satu pajak penghasilan yang paling ribet ya, pengerjaannya. Karena kenapa? Karena berbeda subjek pajaknya, maka berbeda perlakuan pajaknya. Berbeda penghasilannya, itu juga berbeda tarif yang digunakan gitu ya. Jadi memang kita tidak boleh tidak ada tuntunan gitu. Jadi silahkan baik saya maupun Anda itu sama-sama kita berpedoman pada buku perpajakan 1, khususnya yang membahas pajak penghasilan pasal 21. Ya, jadi kita nggak boleh asal mengambil informasi misalnya dari internet tapi tanpa mengetahui esensi dari informasi tersebut gitu ya. Karena sekali lagi subjek pajak untuk pajak penghasilan 21 itu banyak sekali ya. Bahkan untuk sesama pegawai pun berbeda penghasilannya, itu berbeda tarifnya. Apalagi yang bukan pegawai, itu ada banyak sekali macamnya, dan dari masing-masing bukan pegawai itu ada tarifnya masing-masing gitu ya. Jadi tolong benar-benar kita berpedoman pada buku perpajakan 1 gitu. Oke, yang pertama di data dari Mbak Alvita ini datanya lengkap ya. Jadi ada nick-nya bahkan. Ini nick apa NPWP ya? Ya, seharusnya NPWP yang dimasukin ya. Ini mungkin nomor induk karyawan. Kemudian ada nama karyawan, kemudian kode jabatan, bla bla bla, uang makan, uang insentif, gaji pokok, kemudian ada tunjangan kesehatan dan ada potongan PPh. Nah, saya di sini tidak paham potongan PPh ini untuk apa? Ya. Potongan pajak penghasilan. Ini gimana? Oke. Berikutnya gaji pokok jabatan. Manajer itu 10 juta, tabungan. Nah, tabungan ini juga saya kurang paham, tapi anggap saja ini berarti masuk ke dalam rincian gaji gitu ya. Uang makan, tunjangan kesehatan, insentif, potongan. Mungkin ini adalah tunjangan pajak kali ya Mbak ya, yang potongan PPh ini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian di sini ada insentif yang akan diberikan jika target memenuhi target penjualan gitu. Oke. Lanjut, kita buka bulan Januari. Ya, di sini sebentar ada 8. Wow, banyak sekali ya, Mbak. Saya cuma meminta maksimal 6 ya. Tapi dibikin 8, it's okay, nggak apa-apa. Rapih ya kerjaannya. Oke, kemudian ini ya.
jadi di sini sudah berkali-kali sampaikan ya, kalau untuk bahkan di simulasi pertama kita saya juga sudah menyampaikan ya, jika ketika Anda menulis gaji pokok di sini, silahkan datanya diambil dari data masternya ya, dari sini data gaji. Yang berarti ini harusnya seperti ini, tidak diketik 10 juta, tetapi diambil dari data gajinya. Oke, tadi Vita kan namanya. Nah, itu ya. Jadi nanti kenapa? Agar kita tahu data dari sini tuh berasal dari mana. Oh, ternyata dari file data gaji, dari sheetnya data gaji kayak gitu. Dan berlaku juga ke bawah-bawahnya. Kemudian saya mohon maaf sekali kalau misalnya di sini banyak motor lewat karena memang pinggir jalan persis rumahnya. Kemudian ini, saya di sini masih bingung ya Mbak, untuk di sini ada WP 1 juta, ini tuh dari mana datanya Mbak? Kemudian status kawin 375, ini juga dari mana datanya, dan tanggungan 500.000 dari mana datanya Mbak? Karena ada yang tanggungan tuh 500.000, ada yang tanggungan 600.000, ada yang 300.000. Padahal yang tanggungan 500.000 ini kawinnya tanggungannya 3. Sementara yang tanggungan 600.000 itu PTKP-nya kawin 1. Ya kan? Masa tanggungan 1 orang itu lebih besar daripada yang tanggungan 3 orang. Itu ya, jadi tolong dilihat lagi, tolong buka buku perpajakan satunya, gitu gimana cara kita bisa buat perhitungannya. Kemudian ya, caranya adalah hasil penghasilan neto ini, neto sebulan, itu tolong disetahunkan terlebih dahulu, baru dikurangi dengan PTKP-nya. PTKP-nya tuh ada WP sendiri, kemudian ada status kawin, ada tambahan. Ya, itu masing-masing ada jumlahnya. Dan masing-masing jumlah PTKP itu berbeda, jadi tolong dilihat ketentuan terbarunya ya. Yang mana WP sendiri itu 54 juta, kemudian status kawin 4,5 juta, dan status tanggungan per 1 orang tanggungan itu 4,5 juta. Oke, jadi ini tolong diperbaiki dulu. Dan saya takutnya ke belakang nih salah juga ya. Berikutnya adalah setelah kita ketahui berapa pajak yang dipotong, kemudian dimasukkan ke SPT form 17212 17211 harusnya ya, bukan 17212. Karena di sini adalah untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan yang menggunakan formulir 17216. Nah, kalau Anda menggunakan 17216 pakai bukti potong itu, data yang Anda potong itu masukin di formulir ini benar. Tapi karena ini kita tidak menggunakan bukti potong 17216, maka tidak menggunakan 17212, tapi 17211 ya, yang ada di sini. Nah, ya ada di sini di bawah nih ya. Nah, jadi keterangannya kan 17211 adalah untuk 1 masa pajak. Sementara 17212 ini adalah ketika perusahaan membuat bukti potong dengan form 6. Ya, jadi Anda mencentangnya 17211 tapi Anda di sini ngerjainnya 17212 ya, tidak sinkron. Kemudian di sini jumlah pajak Anda 4.300.000 dan jumlah brutonya 43 juta ya. Sementara di SPT induknya itu kenapa hasilnya 270 juta dan 27 juta. Ini tidak sinkron ya. Jadi harusnya data dari belakang, data dari lampiran ini dimasukkan ke SPT-nya gitu. Kemudian SSP-nya. Untuk SSP ya, cukup membuat satu SSP yang mana pemotongnya adalah perusahaan, termasuk penyetornya juga perusahaan, ya. Dan jumlah potongan adalah jumlah jumlah pajak yang dipotong oleh perusahaan. Ada berapa di jumlah semua. Ya, jadi SSP itu bisa dibuat hanya satu aja, mencakup semua pemotongan pajak pasal 21 di bulan tersebut. Gitu ya. Kemudian ini juga sama ya untuk Maret. Jadi di sini ada mendapatkan bonus.
Ya, yang mana untuk perhitungan bonus dan perhitungan THR itu tidak bisa jadi satu. Ya, tidak bisa sekali perhitungan. Jadi, silakan yuk buka bukunya di buku perpajakan 1 pasal 21 itu banyak sekali contoh perhitungan pasal 21 sesuai dengan masing-masing kasusnya gitu ya. Jadi banyak. Jadi untuk menghitung pajak karyawan ketika mendapatkan bonus atau THR adalah yang pertama menghitung pajak setahun. Pajak setahun ketika karyawan tersebut mendapatkan gaji dan bonus atau THR-nya. Jadi ini baru perhitungan pertama ya. Ini baru perhitungan pertama karena di sini brutonya ini mencakup gaji pokok disertai dengan bonusnya. Kemudian perhitungan kedua adalah menghitung pajak setahunnya ketika bulan tersebut dia tidak mendapatkan bonus. Jadi hanya gaji tok, gaji tanpa bonus atau THR. Kemudian yang ketiga, hasil perhitungan pertama ya yang berarti pajak terutang setahun yang pertama ini dikurangi dengan pajak terutang setahun poin 2. Nah, itu baru ketemu berapa besar pajak karyawan ketika mendapatkan bonus atau THR di bulan itu. Gitu ya. Kemudian mana lagi yang saya akan sampaikan? Oke, saya rasa cukup karena ke belakangnya saya lihat serupa ya, sejenis. Jadi tolong seperti itu ya, Mbak Alvita. Kemudian bagi yang lain ketika punya masalah yang sama bisa diperbaiki juga ya. Lalu kelompok berikutnya adalah kelompoknya Bagus Tiono ya. Mas Bagus, ini kenapa cuman Januari Mas? Januari ini kan sudah 2 pertemuan yang lalu ya kita membahas ini. Kenapa Anda baru sampai Januari? Kan kita sudah menginformasikan kalau tugasnya itu dibuat perhitungan sampai bulan Juni. Anda baru Januari nih Mas. Saya harus periksa yang apa nih Mas? Ya. Oke, kita mulai saja dari data karyawan. Data karyawan tidak masalah ya, data karyawan itu bebas. Silahkan Anda bikin sesuai menurut Anda paling efisien yang mana. Yang menurut Anda itu paling gampang Anda membacanya gitu. Di sini fungsi Januari ya, untuk Januari karena memang baru ngerjain Januari, tolong ya Mas. Saya juga menilai progres Anda, progres kelompok tiap tugasnya, tiap minggunya gitu ya. Pertama adalah biaya jabatan. Di sini kita lihat ada 3 orang yang biaya jabatannya di atas 500.000. Padahal kita tahu ya sudah kita diskusikan bersama-sama 2-3 minggu lalu ya, di 3 minggu terakhir. Kalau biaya jabatan itu memang benar rumusnya adalah 5% dari bruto ya. Tapi batas maksimal yang boleh dikurangi itu hanya 500.000. Jadi tolong ini nantinya pakai fungsi if ya. Oke. Nah, jadi pakai rumus fungsi if untuk menghitung biaya jabatan. Yang berarti berapapun hasilnya ketika di enter, kalau itu lebih dari 500.000 itu pasti akan tertulis tetap 500.000. Ya. Kemudian yang kedua adalah penghasilan neto tolong disetahunkan. Setelah disetahunkan barulah dia dikurangi dengan PTKP-nya, baru dicari PPh pasal 21 terutang setahun, baru kemudian nanti dibagi 12 yang ketemu pasal pajak sebulannya gitu ya, Mas dan semuanya. Berikutnya di sini ada SPT. Dan kalau kita mengisi SPT, kita tuh mengisi dari formulirnya dulu ya. Jadi bukan induknya dulu, tapi dari formulirnya dulu. Sekali lagi, ini menggunakan form 17212. Padahal form 17212 itu digunakan untuk melaporkan karyawan, data-data pekerja yang dipotong dengan menggunakan bukti potong formulir 6. Nah, kita kan tidak menggunakan formulir 6. Seharusnya Anda menggunakannya formulir 17211 gitu ya. Oke, lanjut. Data dari 17211 itu harus dimasukkan ke SPT. Sekarang kita lihat SPT-nya. Oke. Nah, di sini saya ini lagi. Mas, ini tadi katanya data karyawan kan?
dia termasuk pegawai tetap atau peserta kegiatan, karena ini berbeda ya. Untuk peserta kegiatan dia juga bukti potongnya juga berbeda gitu ya. Jadi tolong disesuaikan ya. Mungkin Anda melihat contoh pengisian SPT yang peserta kegiatan, jadinya Anda ikut memasukinya juga ke peserta kegiatan. Tapi ini tidak tepat ya. Jadi tolong diperbaiki. Nah, kemudian ini formulir yang digunakan bukan yang 2 ya, tapi yang 1, dan itu adalah 1 masa pajak. Nah, Anda gunakan yang ini seharusnya. Gitu ya, Mas Bagus dan rekan. Ini sendirian apa ada kelompoknya sih? Oke, kemudian SSP kita lihat. Nah, SSP ya, untuk formulir awal itu diisi dengan identitas pemotong atau perusahaan pemberi kerja. Jadi kalau Anda di sini keterangannya adalah PT Sami, ya berarti SSP-nya juga di sini PT Sami, Mas. PT Sami, alamat PT Sami dan NPWP dari PT Sami. Kemudian ini wajib diisi ya, Mas, tidak boleh kosong. Ya, ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Kode akun pajak serta uraiannya ini untuk apa? SSP ini tuh untuk apa? Nggak boleh kosong ya. Untuk bayar, karena SSP itu digunakan untuk membayar pajak, sementara pajak itu banyak jenisnya. Anda harus jelaskan, ini untuk bayar pajak yang mana? Pajak pasal 21, bulan apa misalnya. Kemudian masa pajaknya Januari, kemudian tahun pajaknya tahun berapa, ini nggak boleh kosong ya. Jadi tolong diperbaiki, Mas Bagus. Oke, berikutnya adalah punyanya siapa ya? Kelompoknya kelompok 11 ya. Ini punyanya Mbak Elma Rahma. Oke, kita lihat. Di sini soalnya ya sudah diberi gaji per bulan, kemudian tunjangan. Oke. Nyamping, it's okay, nggak masalah. Oke. Kemudian langsung, ini perhitungannya dulu. Oke, yang pertama, ini adalah perhitungan gaji karyawan bulan Januari. Ya. Gaji pokok. Nah, ini sama ya. Jadi seharusnya untuk gaji, Anda menghitung gaji, itu silahkan Anda ambil data itu dari data master Anda. Ya. 15 juta ya 15 juta. Nah, gitu ya. Dan ini juga nanti berlaku untuk ke bawahnya, termasuk pengurangan-pengurangan. Kemudian sekali lagi, meskipun ini benar penghasilan neto Januari, oke. Kemudian WP sendiri kan 54 juta itu kalau sebulan, tapi ini di 54 juta itu kalau setahun, tapi ini di sebulankan. Ini tidak masalah, ya. Karena apa? Karena terakhirnya PKP-nya tetap disetahunkan. Jadi boleh ya, tapi lebih simple yang ketika neto ini disetahunkan, kemudian dikurangi PTKP setahun, baru di sebulankan, gitu ya. Kemudian di sini tidak salah karena ini ada 2 tarif ya, ada 150 juta, maka dikena 2 tarif. Hanya saja tolong tidak dikosongi kayak gitu kan, tarif tok gitu ya. Nanti tidak yang membaca laporan ini kan tidak hanya yang mengerti laporan ya, tapi mungkin ada pihak-pihak lain yang tidak paham berapa besarnya tarif. Silakan ditulis tarifnya itu 5% dan 15% sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima gitu ya. Kemudian diketahui kalau pasal pajak setahunnya itu 18 juta, lalu disebulankan jadi 1,5 juta. Oke, ini sudah benar. Hanya saja kurang tepat gitu ya, bisa ditambahkan lagi. Lalu mana ya? Ada saya tulis nggak ya di sini? Oke, berarti cukup sampai sini.
Lalu ini adalah SPT induknya ya. Kita mulai mengisi itu dari lampirannya. Berarti dari 17.211-nya. Di sini ke-6-nya sudah masuk, kemudian bruto. Ini dimasukkan adalah penghasilan bruto, bukan penghasilan netonya ya. Kemudian PPh yang dipotong oleh perusahaan berapa dimasukkan. Lalu di bawah itu dijumlah. Hasil ini seharusnya itu sama atau diinkludkan ke sini SPT induk. Ya. Dan ini hasilnya sama. Oke, sudah benar. Dan sudah benar ya, masuk dia di dalam kolom pegawai tetap. Karena masih ada aja yang masukinnya tidak di pegawai tetap. Bahkan ada, tadi saya lihat tuh ada yang dimasukinnya di pensiun. Kan lucu ya. Tidak sesuai gitu nanti. Oke. Kemudian lampirannya benar ya, di sini menggunakan lampiran 17.211 untuk satu masa pajak. Kemudian SSP-nya juga satu lembar. Oke. Sudah oke. Kita cek SSP-nya. Oke, SSP-nya ya. Ini benar ya. Jadi NPWP-nya adalah NPWP perusahaan. Ini tolong diisi, ditulis ya kode jenis setorannya berapa. Kemudian pembayaran pasal 21 atas pajak karyawan, oke. Di sini juga pajaknya sudah diisi, benar ya. Kemudian ini tahun pajaknya juga diisi sudah. Kemudian ini nominal dan terbilang juga sudah, ya kan? Nah, kemudian ini ya, nama jelas ini si Rahma Putri ini siapa ya? Rahma Fitri. Oke, selagi Rahma Fitri ini bukan karyawan, kalau Rahma Fitri ini adalah yang berkuasa untuk melakukan perpajakan, ya, atau dia bagian dari perusahaan ya, yang berkuasa untuk melakukan pembayaran pajak, maka boleh. Atau kadang di sini ditulisnya adalah direktur perusahaan, itu juga boleh. Yang jelas capnya harus cap perusahaan, stempel perusahaan di sini ya. Oke, lanjut lagi. Oh, ini dilewatin aja karena sama. Berikutnya adalah ini ya. Perhitungan ketika karyawan itu mendapatkan bonus atau THR. Ya, jadi ini sama. Ya, sama seperti yang tadi sebelumnya. Yang mana untuk menghitung pajak bulan Maret nih ya, kan bulan Maret ya. Ketika pegawai tersebut mendapatkan bonus, itu ada dua langkahnya. Ada dua perhitungannya ya. Yang pertama itu menghitung setahun pajak Maret ketika rinciannya adalah gaji dan bonus. Ya, berarti ini ya, contohnya ini gaji dan bonus, kemudian diketahui pajak setahunnya. Ya, pajak setahunnya ketemu 12 juta misalnya ini ya. Kemudian perhitungan yang kedua adalah ketika tanpa bonus. Ya, ketika tanpa bonus. Tahunnya jadi berapa? Nah, hasil perhitungan pertama tadi yang pajak ditambah bonus dengan hasil perhitungan kedua yang ketika gaji aja tanpa bonus itu dikurangi. Nah, hasil pengurangannya itulah yang menjadi besarnya pajak terutang di bulan Maret. Gitu ya caranya. Kemudian otomatis ini juga kurang tepat ya isi SSP-nya, SPT-nya. Begitu. Lalu Mei. Nah, di sini sudah ada bagus ya contoh tentang pegawai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, di sini untuk kelompoknya Mbak Elma dan Rahma itu ada dua orang yang merupakan pegawai tidak tetap, yaitu Susan dan Joko. Ya, di sini ada keterangan upah seharinya 450.000 untuk Susan dan upah 13 harinya 5.850.000. Berarti si Susan ini bekerja selama 13 hari. Nah,
tolong ya, karena untuk tenaga kerja lepas atau pegawai tidak tetap itu perhitungannya tuh ada berbagai macam. Kalau tidak salah ada 4 macam. Ya, jadi tolong lihat buku kita, bareng-bareng buka buku perpajakan 1. Anda masuk yang mana ya? Karena ada 4 perhitungan. Kalau yang kelompoknya Mbak Elma ini termasuk yang menggunakan perhitungan ketika jumlah kumulatif upah sebulannya itu lebih dari 4.500.000 tapi tidak melebihi 10.200.000. Sehingga dia boleh pakai perhitungan seperti ini. Kalau tidak seperti ini Bu, ya perhitungannya juga nggak seperti ini ketentuannya. Jadi ini benar di upah dikali dulu upah 13 hari berapa, kemudian dikurangi PTKP sesuai dengan ini ya, sesuai dengan statusnya. Karena dia TK0 berarti berhak pengurangannya hanya WP sendiri. Yang mana WP sendiri itu jumlah setahunnya adalah 54 juta. Karena kita ini perhitungannya adalah sehari atau per hari, maka PTKP setahun itu harus dibagi 360. Nih ya, harus dibagi 360. Ketemulah nanti PTKP seharinya 150.000. Karena ini adalah PTKP sehari, maka boleh dikali dengan 13 hari menjadi sekian. Sehingga diketemukan PKP 13 hari adalah 3.900.000. Kemudian dikalikan dengan tarifnya 5%. Nah, jadi pajak atas penghasilan si Susan ya pada bulan Mei itu adalah Rp195.000. Ya, ini boleh seperti ini atau pakai perhitungan yang lain. Ya, yang mana dari sehari ini kemudian antara upah sehari dikurangi dengan WP sehari, nanti ketemunya sama kok. Misalnya saya tulis di sini ya, PKP sehari gitu ya. Ini misalnya saya berikan contoh apa ini, oke deh ya. PKP sehari berarti upah sehari dikurangi PTKP sehari ya kan, ketemu 300.000. Oke, ini PKP sehari. Kemudian dari PKP sehari barulah dikali dengan 13 hari. PKP 13 hari. Boleh, silakan Anda mau pakai cara yang mana karena sama aja. Nah, ketemunya sama ya. Nah, setelah 13 ini barulah Anda kali pajak terutangnya berapa. Gitu. Ini juga sama untuk Joko Hermanto juga berlaku yang sama ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Kemudian untuk formnya benar menggunakan form 6 ya. Form 6. Jadi di sini saya mau review. Oke. Pertama, A adalah identitas penerima penghasilan yang dipotong. Berarti A adalah kolom ini berisi data karyawan yang dipotong ya. Karyawan tidak tetapnya. Kemudian untuk kode objek pajaknya ini tolong disesuaikan ya Mbak. Anda si Joko dan Susan dan Joko itu dia sebagai apa di perusahaan itu ya. Kalau Anda tulisnya ini 21105, maka seharusnya si Joko dan Susan itu adalah imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. Apakah benar dia sebagai petugas dinas luar asuransi? Boleh pakai yang ini satu, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Atau dia boleh juga yang kelima ya, imbalan kepada tenaga ahli. Mungkin sebagai pengawas khusus gitu kan. Nah, itu boleh dia pakai yang tenaga ahli keterangannya gitu ya. Jadi saya rasa untuk ketika dia pakai yang kode 5 ini kurang tepat. Imbalan kepada petugas luar asuransi itu kayaknya kurang tepat gitu ya. Ini bisa diperbaiki. Lalu nah, karena dari formnya kurang tepat, otomatis juga SPT-nya juga tadi kurang tepat ya. Nah, karena mengisinya di bagian ke ini petugas dinas luar asuransi. Padahal Anda bisa masukin di sini atau dimasukin di tenaga ahli sini, gitu. Kemudian SSP ada 2 ya, SSP tidak tetap dan SPT yang pegawai tetap. Nah, ini juga dimasukin ya, Mbak, kode jenisnya.
Ini sudah benar. Untuk setoran masa PPh 21 ditambahin aja kalau emang ini hanya untuk pembayaran tenaga karyawan yang tidak tetap. Silakan Anda masukkan keterangan di sini. Ini sudah saya contohkan pembayaran upah karyawan lepas misalnya. Ya, itu sudah ada nominalnya, kemudian terbilangnya, masa dan tanda tangan cap gitu ya. Lalu oke, ini masuk ke 17211. Ini adalah data karyawan tetap. Ya, data karyawan tetap. Ini kan. Bisa kita lihat dari judulnya. Daftar pemotongan pajak bagi pegawai tetap. Ya kan? Maka yang tidak tetap masuk di mana? Masuk di sini. Masuk ke 17212 karena tadi sudah menggunakan bukti potong. Bukti potong 6 ya. Ini bukti potong 6-nya tuh ini. Potong 6-nya ini. Nah, data-data karyawan yang sudah Anda buat di sini itu dimasukkan ke 17212. Ya, benar ya, Mbak? Oke. Nah, nanti ini masuk datanya semua ke SPT Induk. Jadi dipisah antara pegawai tetap yang menerima berapa jumlahnya juga dan pegawai yang tidak tetap. Ya, di sini. Nanti di total ketemu jumlah totalnya. Kemudian jangan lupa dicentang ya kalau Anda sudah pakai formulir 1721 masa pajak yang Anda tulis sudah benar ya. Kemudian Anda pakai 17212 juga ditulis di sini ya. Gitu. Dan SSP tentunya. Oke. Saya rasa itu untuk Mbak Elma kelompoknya ya sudah baik. Jadi ada perbaikan sedikit boleh di perbaikin lagi gitu. Nah, berikutnya adalah kelompoknya Fahrisa Tama Ivan. Oh, dan Alvita Meliona loh. Oh, jadi ini punyanya Mbak Alvita sama Mbak Mas Faris. Oke. Oke ya. Jadi sudah saya sudah saya review ya. Oke deh, nggak apa-apa kita review ulang. Sama nggak sih? Harusnya sama. Sama ya. Ini saya tambahkan berarti untuk kelompok Mbak Alvita. Nah, di sini ada pegawai tidak tetap ya. Namanya Santoso. Diketahui upah seharinya itu 220.000. Kemudian dia bekerja selama 25 hari sehingga upah 25 hari 5.500.000. Ini tidak gaji pokok ya, Mbak, karena kalau gaji pokok ibaratnya dia sebagai karyawan tetap menerima gaji setiap bulannya sama. Ya, karena kalau dari soal Anda kan 220.000. Kalau dia dikali kerja 25 hari ketemunya 5.500.000 sama ya. Jadi ini lebih tepat kalau Anda pakai ini adalah upah 25 hari. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada PTKP setahun, ya kan dibagi 360 hari sama seperti kelompoknya Mbak. Tadi siapa ya? Kelompoknya Mbak Elma, ya. 150.000. Oke. Kemudian upah terutang pajak sehari itu 220.000 dikurangi dengan 150.000 jadi 70.000 sehingga pasal seharinya 5% itu 3,5 kemudian dikali dengan 25 hari ya karena ini bekerja selama 25 hari. Nah, yang saya tidak mudeng ini kenapa ada tulisan upah terutang pajak sebagai dasar pengenaan pajak. Tidak paham ya, ini maksudnya apa? Padahal kalau Anda sampai di sini sudah selesai. Ya. Sampai di situ Anda sudah selesai. Gitu. Dan kelompoknya Mbak Alvita ini juga menggunakan perhitungan yang menggunakan jumlah kumulatif upah sebulan itu lebih dari 4,5 juta, tapi tidak lebih dari 10.200.000. Sehingga perhitungannya benar seperti ini. Kalau pakai ketentuannya lain pasti perhitungannya juga berbeda ya. Berikutnya kita lihat 1721-nya. Di sini 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Oh, seharusnya Anda masuk Bupot dulu ya, buku potongnya. Oh ya, Mas, Mbak. Jadi gini ya, tolong untuk SSP dan bukti potong itu bisa dipisah ya. Kan tidak masalah.
gratis toh, kita bikin baru. Ya, seharusnya di sini ada tuh sendiri, bukti potong sendiri gitu ya. Misalnya di sini SSP. Nah, Anda bikin formnya di sini gitu. Oke, karena udah ada berarti tulislah SSP Juni. Gitu ya. Baru deh, ini bukti potong aja. Karena kalau digabung gini Mbak jadinya, dan saya nggak bisa koreksi Mbak. Terlalu kecil, digedein juga terlalu ini ya, terlalu lebar gitu. Ya, saya tidak bisa melihat. Tapi harusnya emang bukti potongnya pakai formulir 6. Kemudian dimasukkan ke sini, ini juga 17.1 dan 2 jangan digabung gini ya. Jadi 17.211 satu file, kemudian sheet berikutnya adalah 17.212 gitu ya. Oke, ini 17.211 benar, isinya adalah karyawan tetapnya. Ya, kemudian yang 17.212 ini harusnya berisi karyawan yang tidak tetap. Oke, kemudian SPT induknya kita lihat. Ya, di sini sudah masuk pegawai tetapnya, masuk di sini, kemudian ada pegawai tidak tetap. Ya, sudah benar. Kemudian nah, ini apa? Oh, enggak. Ya, ini sudah benar ya. Jadi pakai 17.211 masa. Kemudian pakai 17.212 karena menggunakan bukti potong tadi ya untuk karyawan tidak lepas. Karyawan lepas atau karyawan tidak tetap sudah benar. Oke, lanjut berikutnya ini ke Juni. Nah, ya. Ini sama sih ya tadi, biaya jabatannya tolong pakai rumus ya. Pakai fungsi if ya. Terus untuk disetahunkan. Jadi untuk perhitungan pajaknya yang disetahunkan adalah netonya ya. Jadi neto yang disetahunkan. Bukan bukan PKP-nya gitu. Lebih tepat pakai neto yang disetahunkan baru dikurangi PTKP setahun. Karena takutnya kalau di ini Anda PTKP disebulankan, itu takutnya nanti ada kesalahan. Ya, akan lebih enak jika netonya disetahunkan. Gitu. Kemudian nanti baru bisa dikalikan tarif. Ini benar ya, tarifnya 5% dan 15%. Oke. Ini variasinya bagus ya, ada yang penghasilan kena 2 tarif, kemudian ada yang penghasilan kena 1 tarif. Begitu. Lalu berikutnya, nah ini juga ya SSP dan bukti potongnya. Tidak boleh digabung gitu ya formnya. Ya, jadi tolong dipisah aja sheetnya. Nah, gini kan enggak tidak estetik gitu ya. Bukan. Jadi susah bacanya nanti. Oke, jadi nanti bisa tolong diperbaiki aja. Oke, saya rasa seperti itu untuk keempat kelompok ya, yang ternyata ada 2 kelompok yang sama. Karena kenapa dua-duanya harus mengirim tugas? Saya sudah meminta kalau salah satu anggota kelompok aja yang mengirim tugasnya ya. Jadi saya download juga cukup di satu kelompok aja. Oke, untuk pekerjaan berikutnya ya, tugas minggu depan. Yang pertama melanjutkan perhitungan sampai bulan Oktober. Perhitungan gaji karyawan sampai bulan Oktober dengan variasi ya, variasi upah lembur, kemudian mungkin ada yang masuknya tidak full atau masuknya full kayak gitu. Ya intinya tiap bulan itu dibuat penghasilan karyawan tuh fluktuatif ya, tidak flat. Misalnya sebulan didapat 5 juta terus sampai Desember itu kan
di dunia kerja nantinya tuh tidak bisa seperti itu, pasti berfluktuatif, bervariasi gitu ya. Jadi tolong bisa dibuat seperti itu. Itu sampai bulan Oktober. Kemudian ditambah sama ya. Dari tadi saya lihat belum ada yang menggunakan apa namanya, bukti potong untuk pasal 21 final. Nah, nanti tolong ya bisa diberikan untuk bukti potong pasal 21 finalnya. Nah, ini sebenarnya udah ada nih, cuman saya nggak bisa bacanya karena terlalu kecil tulisannya dan terlalu lebar formnya, jadi bisa tolong diperbaiki. Yang lain gitu ya, jadi silahkan buat satu aja di bulan tertentu, 2 bulan gitu, yang ada penggunaan pajak final ya. Jadi ada penghasilan yang dikenai dengan pajak final gitu. Sehingga Anda harus menggunakan bukti potong pajak 21 final, itu bukti potong formulir 7 ya. Kemudian nanti itu juga akan berakibat pada pengisian SPT-nya. Dia harus menggunakan form yang mana. Gitu ya. Lalu saya rasa ini itu saja untuk tugas minggu depan. Ya, jadi buat perhitungan sampai bulan Oktober, kemudian bervariasi penghasilannya, dan buatlah perhitungan yang ada pajak finalnya, pajak 21 finalnya gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh Anda sampaikan lewat WhatsApp group. Ya, silakan Anda sampaikan di situ. Saya harapkan dengan pertemuan kita Anda bisa paham, mendapatkan alurnya, dan tolong kita sama-sama berpegangan sama buku perpajakan 1 ya. Jangan lepas dari itu karena memang pasal 21 ini cukup ribet ya. Kalau tidak bisa dibilang sangat ribet. Jadi kita jangan mengarang gitu ya, karena beda subjek pajak, beda penghasilan, itu beda perlakuan pajaknya. Begitu? Mohon maaf ada kesalahan dalam penyampaian, dan tolong saya boleh loh dikoreksi kalau misalnya apa yang sampaikan itu salah atau tidak sesuai dengan buku ya. Tolong kita saling mengoreksi karena kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama berdiskusi ya. Oke, karena memang tugas dari praktikum pajak adalah bagaimana Anda bisa mengaplikasikan teori yang ada di buku perpajakan itu ke dalam media Excel atau media yang lain gitu ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.